Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ibadah kolom pada malam hari ini akan dimulai, dan marilah kita berdiri. Kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi NKB nomor 1 ayat 1, Hai Kristen nyanyilah. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih, pemeliharaan, berkat-Mu selalu teralami di hari-hari hidup yang Tuhan beri, bahkan sampai saat ini. Bersyukurlah kami ketika Tuhan berkenan boleh melaksanakan ibadah kolom malam hari ini. Diberkatilah jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 15 dalam kerinduan bersama untuk beribadah, memuji, mengagungkan nama-Mu. Karena itu, ke dalam tangan kasih-Mu lah kami mau menyerahkan ibadah kami malam hari ini. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 6 ayat 1, Allah Bapa yang kumuliakan. Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah, haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setia-Mu, agunglah nama-Mu samanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami yang sangat mengasihi kehidupan kami. Namun kami sadar, terkadang dalam menjalani hidup, kami berlaku tidak setia dan taat kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena sering kami tidak memberi diri dalam setiap peristiwa hidup yang dialami sesama. Apalagi bagi mereka yang sedang dalam kesusahan. Kami seringkali acuh tak acuh, kurang peduli, hanya mementingkan kepentingan sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, agar
mau selalu berbelas kasih kepada sesama. Dan berilah kami hikmat-Mu, agar kami mampu menata hidup kami untuk selalu berperilaku yang baik kepada sesama, terlebih kepadamu ya Tuhan. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, kami memohon Tuhan kiranya mengampuni, mengasihani kami, dan kiranya kehidupan kami terus dibaharui dari hari ke hari, sehingga semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup ini terus jadi berkat. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angguk, kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita berdoa, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang menghampiri Dikau, bersyukur selalu untuk waktu dan kesempatan Tuhan masih beri dalam persekutuan ibadah kolom malam hari ini. Kami akan membaca, mendengar, dan bersama memahami firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berilah kami hikmat-Mu. Berilah kami selalu konsentrasi penuh, supaya dapat memahami firman dengan baik, tetapi juga dapat melakukan dalam kehidupan beriman setiap hari. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah kami jemaat-Mu Tuhan. Dalam kerinduan, bejana hati kami selalu dikuatkan, diterangi dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari membaca bagian Alkitab yang hendak direnungkan dalam ibadah malam hari ini. Kita membaca dari kitab Nehemia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Nehemia pasal 2, kita membaca ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Itulah bagian Alkitab yang hendak direnungkan dalam ibadah pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan.
Mari kita bersama merenungkan bagian Alkitab yang sudah kita baca, dengar dari Nehemia pasal 2 ayatnya yang ke-18. Nehemia memiliki kedudukan penting di kerajaan Persia. Dia adalah orang kepercayaan raja yang bertugas untuk menyediakan anggur bagi raja. Meskipun demikian, ketika mendengar berita tentang situasi umat Tuhan yang ada di Yerusalem, ia merasa sedih. Karena itu, dia menggumuli keadaan bangsanya dengan berpuasa dan berdoa. Dalam doanya, Nehemia mengingat akan kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Dalam doanya, Nehemia mengakui akan dosa yang dilakukan bangsanya, tapi juga dosanya dan keluarganya. Nehemia meminta kepada Tuhan agar Tuhan boleh memakai dia menjadi alat pembebasan bagi bangsanya. Dari bacaan Alkitab ini kita boleh melihat bagaimana Nehemia selalu berdoa, melibatkan Tuhan. Selalu menyampaikan kepada Tuhan apa yang sementara digumulinya. Sebab Nehemia yakin bahwa dengan berdoa, maka itu adalah satu langkah yang sangat mendasar dalam menghadapi masalah tersebut. Sehingga pada akhirnya Nehemia diizinkan Allah dan ditopang oleh Raja Artasasta. Ia diperkenankan oleh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu bacaan hari ini menyebutkan bahwa Nehemia memberitahukan kepada orang Yahudi tentang betapa murahnya tangan Allah yang melindunginya. Sekaligus juga tentunya menyampaikan keinginannya untuk membangun tembok Yerusalem kepada Raja Artasasta, Raja Persia. Dan kemudian Raja memberi kuasa kepadanya. Maka serentak bangsa itu menjawab, kami siap untuk membangun. Hal yang ini berarti saudara-saudara bahwa dua alasan yang dikemukakan Nehemia ini menjadi satu bukti imannya. Sekaligus membangkitkan semangat yang kuat bagi mereka untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara, disinilah terlihat bahwa meskipun Nehemia dia hidup dalam kelimpahan di istana raja, tetapi dia tetap memelihara imannya kepada Tuhan. Dengan imannya itulah ia termotivasi oleh belas kasihan terhadap umat Tuhan yang masih tinggal di Yerusalem. Sehingga dengan semangat iman ia mendorong untuk membangun tembok kota Yerusalem yang hancur. Belajar dari firman Tuhan saat ini, maka kita kembali diingatkan untuk bagaimana belajar dari kehidupan Nehemia.
bahwa imannya kepada Allah adalah dasar yang kuat bagi setiap orang yang percaya untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab dalam kehidupan. Sebagaimana Nehemia, dia membangun tembok Yerusalem itu karena imannya kepada Allah. Maka dengan demikian juga kepada kita, kiranya kita dapat juga melakukan satu hal yang sama. Yaitu oleh iman kepada Allah, kita pasti dapat membangun dan menjalani hidup serta kerja setiap hari. Karena itu, saudara-saudara, jadilah kita pribadi yang selalu bertindak dan menjadikan kuasa Tuhan melalui doa, serta bergantung sepenuhnya hidup kepada Tuhan. Maka pasti kita terus dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupan. Sehingga kita dapat juga menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memiliki karakter seperti Nehemia. Maka Tuhan pasti akan menyertai, menuntun, dan membuat kita berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Dan sambil memberi, kita melakukan bersama, hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang terus teralami dalam kehidupan. Terlebih juga di malam yang indah ini, ketika Tuhan berkenan, kami boleh melaksanakan ibadah kolom. Sekalipun masih tetap bersabar, beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami menikmati indahnya persekutuan bersama Tuhan. Amat terlebih ketika kami boleh dikuatkan, diteguhkan dengan firman. Biarlah iman kami semakin dikuatkan untuk selalu yakin bersama Tuhan dan di dalam Tuhan kami mampu berjuang dalam hidup. Membangun kehidupan ini bersama Tuhan. Dan biarlah keyakinan iman ini ada terus dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan pernah menyerah, berputus asa,
sekalipun harus menghadapi beratnya tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup. Tapi kami percaya bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, kami mampu. Dan Tuhan pasti buat berhasil setiap perjuangan kerja yang selalu kami lakukan di dalam dan bersama Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan, kami nikmati sampai saat ini. Maka bermohonlah kami Tuhan, supaya terus dianugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, semangat dalam menjalani hidup. Di tengah tugas, kerja, karya, pelayanan, di tengah studi, aktivitas keseharian kami. Hikmat-Mu Tuhan, kiranya terus teralami dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu melangkah dalam segala tanggung jawab apapun yang harus kami lakukan. Sesuai talenta dan profesi kami. Kami melakukannya dengan penuh ketekunan, kesetiaan, kesabaran, di dalam takut akan Tuhan. Maka pasti kami akan menikmati keberhasilan, kesuksesan, sesuai dengan kehendak. Kepadamu lah ya Tuhan, kami terus berdoa dan bermohon, biarlah juga Engkau memberkati persekutuan Jemaat Bukit Karmel Batu Kota. Dari kolom 1 sampai kolom 15, berkati para pendeta, penatua, syamas, komisi dan UPK Bipra dari kolom 1 sampai 15. Semua perangkat pelayan yang sungguh-sungguh mau memberi diri dalam tanggung jawab iman yang dipercayakan. Tuhan tolong supaya kami tidak bersungut-sungut. Kami tidak mengeluh dengan situasi yang ada, yang membuat kami masih bergumul karena keterbatasan yang masih kami alami dan rasakan saat ini. Tapi biarlah kerinduan untuk mau beribadah, mencari persekutuan dengan Tuhan. Bahkan dalam doa menopang setiap program pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Karmel Batu Kota. Bahkan juga renovasi rumah gereja. Diberkatilah semuanya Tuhan. Kami jemaat-Mu boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Tetap terus menopang dalam doa. Tapi juga dalam suatu tindakan yang nyata. Karena kami percaya Engkau Allah, sumber segala berkat. Pasti akan selalu memberkati kehidupan kami. Yang mau berjuang, membangun Jemaat Bukit Karmel Batu Kota. Bukan hanya secara fisik. Tapi biarlah iman jemaat-Mu semakin hari, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dikau. Sehingga kehidupan kami tetap terus memuliakan Tuhan. Karena percaya dan yakin perjuangan hidup kami tidak akan sia-sia ketika berjalan dan berjuang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu saat ini yang mungkin dalam kondisi tubuh yang lemah, yang sakit, atau juga yang masih dalam pemulihan, bahkan juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau kiranya melawat kehidupan mereka satu persatu. Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, penuh mujizat kesembuhan. Menjamah setiap bagian tubuh yang lemah. Oleh kasih dan pertolongan-Mu Bapa, berangsur-angsur kiranya mereka dipulihkan, disembuhkan. Karena percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk dipulihkan, disembuhkan. Sehingga tetap terus berharap kepada Tuhan. Yakin pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Menjadikan kami umat-Mu tetap bersyukur dalam segala hal. Karena itu yang selalu Tuhan kehendaki kami lakukan dalam kehidupan beriman setiap hari. Juga kami berdoa untuk pemerintah kami tetap terus diberi hikmat dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang besar Tuhan percayakan. Terlebih juga diberi hikmat dalam mencari pemecahan yang terbaik dari setiap persoalan, setiap tantangan pergumulan yang dihadapi. Biarlah Tuhan tetap pakai pemerintah kami jadi alat Tuhan dalam menghadirkan shalom di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terlebih yang sementara berupaya memutus mata rantai COVID-19. Diberkati terus pemerintah kami, diberkati para medis, relawan. Biarlah dengan segala upaya yang penuh iman dilakukan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup pulihkan. Sehingga keadaan yang masih membuat kami bergumul ini tidak akan menjadikan kami hidup jauh dari Tuhan. Tapi kami semakin dekat, melekat kepada Tuhan. Karena percaya dengan kuasa-Mu, Engkau sanggup pulihkan keadaan yang sementara kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, ada persembahan yang sudah kami kumpulkan malam hari ini. Engkau berkati, kuduskan semua pemberian kami. Biarlah kami terus tergerak hati, memberi dengan penuh sukacita sebagai tanda syukur atas segala pemeliharaan dan berkat Tuhan
tetap terus nyata kami nikmati di hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Terpujilah namamu Bapa. Ini kami semua yang berdoa kepadamu. Bersyukur untuk perkenananmu kami boleh beribadah, bahkan terus memberkati juga tim multimedia yang dengan penuh sukacita iman melaksanakan tugas tanggung jawab mereka untuk hormat dan kemuliaan namamu. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami hendak menyampaikan setiap doa, harapan, dan kerinduan kami. Engkau kiranya mendengarkan. Inilah doa kami di dalam namamu ya Yesus Kristus ya Juru Selamat yang sudah mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyi bersama, Ya Tuhan Tolong Aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan namamu. Jikalau ku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Kita mohon berkat Tuhan
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah kolom pada malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Hai seluruh umat Tuhan,